iso dipertuantang. Romo kami menyanyi kene lebar, menghidupkan agama mending. Romo kami menyanyi kene lenang, Menghidupkan
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di acara Wisuda Purna Siswa SMK Slip Prima Sidikalang. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Informasi dan Telekomunikasi atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Swasta Pariwisata Prima, yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua kami, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMK Pariwisata Prima Sidikalang, yang kami hormati mitra kerja SMK Pariwisata Prima Sidikalang, yang kami sayangi, kami cintai seluruh anak kami, dan yang kami sayangi hadirin yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu pada hari ini. Mencari timbal si anak darah di bawah sarang burung tempuhan. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang buat kita semua. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu hadirin yang baik hati. Untuk mempersingkat acara, kita akan memasuki acara berikutnya. Doa pembuka yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Rijon Situmorang. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan dengan hormat. Untuk mengawali sebuah rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menyampaikan semua rangkaian acara ini kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan doa ini saya pandu dalam agama Kristen. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, segala puji syukur kemuliaan bagi nama-Mu kami persembahkan pada pagi hari yang indah ini. Betapa hati kami sangat bersuka cita ya Tuhan, oleh karena satu kesempatan yang sangat istimewa bagi anak-anak didik kami untuk angkatan yang ke-16 dari sekolah kami, sekolah Tuhan SMK Swasta Pariwisata Prima Sidikalang, yang akan segera ditamatkan pada hari ini. Dan saat ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga, oleh karena kami boleh berhimpun di ruangan ini, di gedung Balai Budaya ini, untuk menaikkan ucapan syukur kami, puji-pujian kami, dan rasa sukacita kami oleh karena pemeliharaan, oleh karena kesuksesan, dan oleh karena tuntunan Tuhan yang menjadi milik dari sekolah Tuhan, dari guru-guru, dan juga para anak-anak didik kami. Bapa di sorga, biarlah kiranya dengan upacara yang sederhana ini akan boleh menjadi satu momen penting, momen yang tidak bisa dilupakan bagi anak-anak kami secara khusus di angkatan yang ke-16 ini, supaya anak-anak ini kelak boleh mengingat akan alma mater mereka, boleh lebih semangat dalam berjuang menempuh cita-cita mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi manusia-manusia yang siap pakai, baik untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini
dan juga untuk boleh menjadi anak-anak kesukaan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk boleh mengabdikan diri mereka dalam pelayanan di sekolah ini, dan bahkan boleh memberikan ilmu, mentransfer ilmu pengetahuan yang ada pada mereka bagi anak-anak ini, sehingga anak-anak ini pun boleh menyelesaikan pendidikan mereka pada hari ini. Diberkatilah semua para bapak ibu guru kami yang sudah mendidik mereka, mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang berhasil sampai kepada tingkat sekarang ini. Diberkatilah kiranya para orang tua dari anak-anak didik kami ini, supaya dengan demikian Tuhan, para orang tua ini akan tetap bersukacita, boleh mendukung, mensupport akan anak-anak mereka untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi di masa akan datang, bahkan mendukung anak-anak ini dalam dunia pekerjaan di mana mereka akan bekerja setelah ditamatkan dari sekolah ini. Tuhan, berkatilah kiranya akan anak-anak ini, sehingga mereka kelak akan berhasil dengan semua cita-cita mereka, sehingga dengan cita-cita yang berhasil, nama Tuhan boleh dimuliakan. Anak-anak ini akan boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan berguna bagi nusa dan bangsa ini. Berkatilah ibadah kami, berkati semua rangkaian acara untuk pelepasan di angkatan yang ke-16 ini pada hari ini. Dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang akan menyertai, dan kiranya semuanya berjalan baik oleh karena tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karena Engkau begitu baik mendengar dan menjawab segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan Ketua Panitia Wisuda kepada Melkiel kami persilakan dengan hormat. Laporan Panitia Wisuda Purnasiswa Angkatan ke-16 SMK Pariwisata Prima Sidikalang tahun 2019. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridho, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Kamis 16 Mei 2019, kita dapat menyelenggarakan acara Wisuda Purnasiswa SMK Pariwisata Prima Sidikalang Angkatan ke-16 tahun 2019. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Dairi, Bapak Jimmy Sihombing beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Dairi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Infocom atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tingkat SMA SMK yang diwakili oleh Bapak Dr. Andus Lincoln Sinaga. Yang kami hormati Ibu Yayasan Perguruan SMK Pariwisata Prima Sidikalang, Ibu Kasianturi, yang diwakili oleh Mr. Darwin Situmorang. Yang kami hormati rekan kerja kami IT&D Kampus dan PT Victoria Vocation Travel. Yang kami hormati Bapak Selamat Kartobintang AMD Park, Supervisor Housekeeping Grand Antares Indonesia Hotel, alumni SMK Pariwisata Prima Angkatan Pertama tahun 2001. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP SMK Pariwisata Prima Sidikalang, Mr. Rezeki Situmorang sebagai Kepala SMK Pariwisata Prima Sidikalang, dan Bapak Darwin Situmorang selaku Kepala Sekolah SMP Prima Pargambira. Yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP dan SMK Prima Sidikalang. Yang kami hormati para orang tua wisudawan dan wisudawati. Dan yang kami banggakan para alumni dan wisudawan-wisudawati SMK Pariwisata Prima Sidikalang dimulai dari tahun 2001 hingga 2019.
yang kami muliakan, melalui kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan wisuda purnasiswa SMK Pariwisata Prima Sidikala angkatan ke-16 tahun 2019. Adapun dasar pelaksanaan pelepasan wisuda purnasiswa SMK Pariwisata Prima Sidikala angkatan ke-16 tahun 2019 adalah sebagai berikut. 1. Keputusan Kepala Sekolah nomor 131/421.1 SMK Prima SK-5/2019 tentang pelepasan wisuda purnasiswa SMK Pariwisata Prima Sidikala angkatan ke-16. 2. Adapun sumber dana acara ini adalah partisipasi orang tua. Yang ketiga, jumlah wisudawan wisudawati angkatan ke-16 sebanyak 60 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Akomodasi perhotelan sebanyak 29 wisudawan wisudawati yang terdiri dari 18 perempuan dan 11 laki-laki. B. Usaha perjalanan wisata sebanyak 31 wisudawan wisudawati yang terdiri dari 27 perempuan dan 4 laki-laki. Dengan harapan kami dapat menjadikan sebagai pengalaman berharga untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang, dengan tujuan upaya refleksi diri yang berkaitan dengan kompetensi akademik, kompetensi nilai, kompetensi sikap, dan kompetensi menghadapi perubahan global. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami segenap panitia menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada, dan atas partisipasi, kesabaran dan kerjasama. Semoga Tuhan meridhoi dan membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon kepada Kepala SMK Pariwisata Prima Sidikala, Mr. Rezeki Situmorang SPD, agar nantinya bersedia melantik wisudawan wisudawati sebagaimana yang kami laporkan. Akhir kata, atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Sidikala 16 Mei 2019, Ketua Panitia Wisuda VM Sinaga SPD. Kita memasuki acara berikutnya, kata sambutan. Kata sambutan dari Bapak Wakil Bupati, Bapak Jimmy A.L. Siombing S.A. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Jua-jua, Horas, Majua-jua. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan para guru-guru Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata Prima Sidikala. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Yang saya hormati perwakilan juga dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pariwisata Pendidikan Kabupaten Dairi. Dan yang saya hormati para orang tua, siswa, dan seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Dan yang saya cintai, adik-adik saya yang hari ini yang akan diwisuda, dan juga adik saya yang mungkin masih dalam proses duduk di bangku belajar mengajar. Saya mau dengar dulu ya semangat adik-adik saya yang dari SMK ini ya. SMK, SMK, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Jadi ini usianya saya tanya dulu adik-adik sekarang rata-rata berapa usianya? 19 ya. Berarti berapa? 16-17 ya. Oh ya berarti 10-15 tahun lagi udah bisa jadi wakil bupati ya.
Kenapa saya bilang seperti itu ya? Saya aja baru berumur 28 tahun ya. Ya, umur saya tahun ini masih 28 tahun, berarti 10-15 tahun lagi udah bisa ya jadi pejabat ya. Tapi kalau sudah jadi orang, jangan lupa sama gurumu ya. Ya, kalau sudah jadi orang besar, orang sukses, jangan lupa sama gurumu. Karena apa? Karena saya mungkin bisa berdiri di sini karena seorang guru juga ya. Gitu. Nah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kita atas segala berkat dan karunia sehingga kita dapat hadir di sini dengan penuh rasa sukacita dan bahagia dalam acara wisuda purna siswa SMK swasta SMIP Prima Sidikalang tahun 2019. Hari ini merupakan hari kebahagiaan untuk kita semua, hari keberhasilan bagi anak-anak kita yang sudah menempuh program pendidikannya di SMK, menyelesaikan studi pendidikan menengahnya. Saya bersama pemerintah Kabupaten Dairi turut bahagia dan bangga dan mengucapkan selamat kepada seluruh peserta wisuda purna siswa pada hari ini. Kebahagiaan dan kebanggaan kami juga disertai harapan agar para siswa-siswa wisuda purna siswa yang diwisuda pada hari ini kiranya agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh itu dapat menjadi modal kalian ke depan ya, modal untuk mengembangkan diri dan modal untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa ini. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, sektor pariwisata kita ini adalah sektor pariwisata yang menjadi salah satu pedoman pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Keseriusan itu dibuktikan pemerintah. Salah satunya yaitu terlihat pada kebijakan nasional yang mana pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional itu Danau Toba itu sudah masuk dalam program pemerintah secara nasional. Dan kabupaten juga dalam program kami juga itu merupakan kebijakan kami ke depan untuk mengembangkannya karena turut serta dalam mensukseskan salah satu pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah nasional. Kabupaten Dairi ini memiliki banyak potensi yang luar biasa, terutama potensi pariwisata ke depannya yang bisa dikembangkan sehingga mampu menjadi salah satu sektor andalan pembangunan daerah atau andalan untuk menjadi pemasukan PAD Kabupaten Dairi ini. Semuanya itu akan membuka banyak peluang untuk kita semua, dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya. Jadi tantangannya saat ini bahwa kita harus mempersiapkan diri kita ya. Kita harus terampil ya, mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan agar kita mendapatkan peluang terhadap pembangunan itu. Terus, sekolah menengah kejuruan dengan semboyan SMK Bisa ini diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepribadian yang mampu menjawab semua tantangan yang akan dihadapi bangsa ini, memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, generasi muda yang berkualitas itu adalah mereka yang mampu mengisi pada usia mudanya dengan menuntut ilmu. Jadi saya mungkin mengambil kutipan dari sebuah tulisan. Kutipan itu mengatakan seperti ini: jika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah generasi mudanya. Dari kutipan itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa jika suatu generasi muda dalam suatu bangsa itu baik, maka akan baiklah bangsa itu. Tapi sebaliknya, jika generasi muda suatu bangsa itu telah rusak, maka akan rusaklah masa depan bangsa itu. Kepada para purna siswa yang saat ini akan diwisuda, tantangan ke depan kita telah menunggu kalian semua. Hendaknya tantangan itu dapat dijadikan suatu pembelajaran dan perjuangan dan juga peluang untuk kalian berkarya serta untuk mengembangkan diri kalian. Kabupaten Dairi ini sangat membutuhkan tangan-tangan
yang terampil, para lulusan SMK swasta SMIP prima, sehingga secara berdikari dan mampu mandiri untuk meraih masa depan yang lebih baik dan membantu dalam membangun Kabupaten Deling ke depan. Mungkin demikianlah sambutan dari saya. Jika setelah sambutan ini saya akan melanjutkan meninggalkan ruangan ini karena ada rapat yang saya harus pimpin, rapat mengenai pengembangan sektor pariwisata yang ada di Selahi. Jadi saya mohon izin kepada para wisudawan-wisudawati, kepada para guru-guru dan kepada orang tua. Kami harapkan semoga ilmu yang sudah adik-adik dapatkan selama di bangku sekolah itu berguna untuk nusa dan bangsa. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di acara ini, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Jua-jua, Horas, Majua-jua. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Cini A.L. Sinopin S.A. yang sudah memberikan sepatah kata kepada kita semua. Selamat bertugas Pak, sukses ke depannya untuk membangun Deling yang lebih maju lagi. Masuki kata sambutan yang kedua, mewakili wisudawan. Kami panggilkan anak kami, Ananda Siburian. Datang di acara wisuda purna SMK Pariwisata Prima Sidikala. Yang kami sayangi, orang tua kami yang telah meringankan langkah untuk datang di acara kita ini. Dan yang tak lupa ialah teman-teman seperjuangan saya yang telah bersama-sama berjuang selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMK Prima Sidikala. On this beautiful day, I would like to express my deepest gratitude for delivering my salutation for today. Hari ini kita melihat wajah-wajah yang ceria daripada wisudawan-wisudawati beserta orang tua kita dan seluruh keluarga kita. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi satu poin penting yang harus kita ketahui, ini bukanlah akhir dari segala perjuangan kita. Ini adalah awal langkah kaki kita untuk menapaki kesuksesan yang lebih nyata lagi. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, wisuda yang ada di SMK Prima merupakan agenda nasional yang kita laksanakan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, kami tentunya wisudawan-wisudawati angkatan tahun 2019, tepatnya angkatan yang ke-16, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kami kesempatan untuk memakai jubah toga ini. Ini merupakan baju kebesaran untuk kami yang telah kami raih selama 3 tahun. Dan bagi teman-teman saya ucapkan selamat bagi kita semua. Percaya bahwasanya kehidupan nyata akan semakin lebih indah bagi kita. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Itu semua dapat kita dapatkan tentunya berbagai pihak, terlebih dari pihak sekolah. Saya mewakili wisudawan-wisudawati SMK Prima Sidikalang tahun 2019 mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kami beserta pimpinan Yayasan Perguruan SMK Prima Sidikalang yang telah mengajari kami bersusah payah dan bersabar untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada kami, baik dari skill, pengetahuan, dan life experience. Kami sangat berbangga menjadi alumni dan menjadi alma mater dari SMK Prima Sidikalang. Kami berjanji 5 tahun atau 10 tahun ke depannya, jikalau kami sudah menjadi orang-orang yang sukses, kami akan datang kembali ke alma mater kami untuk menciptakan dan menginovasikan hal yang lebih baru lagi. Tetapi sebagai wisudawan-wisudawati, kita harus sadar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Apakah kita sudah sanggup menjadi agen pelopor perubahan di tengah masyarakat? Silahkan menjawab dalam hati kecil masing-masing. Tetapi jika kita mengingat segala pelajaran yang telah diajarkan dari SMK Prima, itulah jawabannya. Bukan hanya kemampuan dan skill yang kita peroleh dari SMK Prima, tetapi perubahan sikap dan karakter yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita. Seperti Bung Karno mengatakan, "Give me thousands of the old people, so I give you Semeru Mountain. Give me 10 young people who burn their love
of the homeland of Indonesia. So I will give you the world. Yang artinya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan 10 pemuda yang membara cintanya akan tanah air Indonesia, niscaya akan memberikan dunia kepada kita. Dunia akan menegani kita. Tetapi satu hal, kita harus menjadi generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Oleh sebab itu juga, itu semua didapatkan tentunya dari dukungan orang tua kami. Tidak lepas-lepasnya, tidak berkesudahan kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami dan seluruh keluarga yang telah mendukung kami selama pembelajaran kami di SMK Prima Sidikalang, baik dari bantuan material ataupun hati yang paling dalam. Kami berjanji, saya mewakili wisuda-wisudawati SMK Prima mengucapkan kami akan melakukan semaksimal mungkin untuk membalas semuanya itu. Atas nama wisuda-wisudawati SMK Prima, kami mengucapkan terima kasih untuk memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan salutation pada hari ini. Saya pikir sampai di sini kata sambutan dapat saya sampaikan. Tentunya kita semua berharap melalui acara ini SMK Prima akan semakin lebih maju lagi di kalangan generasi milenial zaman sekarang maupun di kalangan masyarakat. Akhir kata, saya Joshua Sibren mengucapkan terima kasih banyak. Generasi penerus bangsa, kamu adalah pemimpin bangsa. Seperti yang dikatakan Bapak Wakil Bupati tadi, harus memiliki skill, harus memiliki pengetahuan. Tapi satu hal yang harus diingat, tidak boleh melupakan guru. Kita memasuki wejangan dari Bapak Slamet Karto Bintang AMD Par, Housekeeping Grand Antares Hotel Medan. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Selamat pagi semua, adik-adik sama ibu, orang tua siswa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu guru yang ada di sini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dengan bisa hadir di acara wisudawan Prima. Mungkin adik-adik sebagian belum kenal dengan saya. Saya yang ini alumni pertama yang pertama dibangun Prima Hotel Prima SMK Parsada. Ini angkatan pertama saya sama Mr. Jackie. Dulu yang kami lalui yang sangat pahit. Pahitnya di mana? Dulu pertama kami nggak punya kelas. Kami nggak punya kelas, hanya di sebuah rumah yang berlantaikan. Itu lantainya bukan lantai keramik, itu lantai semen yang punya ada lubang-lubang. Kami dulu bersekitar mahasiswa hampir 50. Terus turun tetap tahun di sampai tamat di bawah 30. Yang 30 ini ada kesuksesannya di sekitar 80%. Ada yang asisten GM, ada yang ingin menjalani perbaikan GM, sama ada di manajer marketing, dan saya inilah supervisor housekeeping di Hotel Grand Antares Group yang punya 3 hotel. Mungkin adik-adik lebih enak di zaman sekarang. Kenapa? Masih punya kelas, punya jurusan traveling, hotel. Mungkin saya tahu ada juga tata boga ya. Di sini saya udah ucapkan sama Mr. Jack nih. Mr. Jack, ada nggak alumni kita yang udah tamat? Tolong dong, aku butuh siswa alumni. Saya nggak butuh dari luar. Saya sering menerima yang tamat-tamat SMA untuk SMK dari Prima. Saya selalu bersama Mr. Jackie. Tapi Mr. Jackie bilang, Pak, kalau untuk mahasiswa Prima itu semua udah pada keluar. Ada yang ke Pesiar, ada yang di Batam, macam-macam lah.
Saya sangat bangga, saya bahagia. Saya nggak bisa dengarkan dari Mr. Jack. Oh, udah nyakul di rumah, dia di ladang. Dia nggak ada kantor, dia di kampung aja. Saya nggak suka seperti itu. Jadi, aku bilang sama adik-adik sekalian, kalian harus bangga. Di Prima ini harus bangga. Kalau dulu kami nggak tahu apa-apa, karena pertama nggak ada adik kelas, kakak kelas pun nggak ada. Ngeri ya? Kakak kelas nggak ada, adik kelas nggak ada. Cuma sekitar di bawah 30. Tapi di situ kami bagaikan keluarga. Pergi PKL ke Parapat, ke Dharma Dewi, ke di Medan. Tapi kami selalu berkunjung. Kami selalu sama, namun pun berjauhan. Itulah kekeluargaan kami. Dulu Pak Mr. Tumorang yang pertama mendirikan Prima. Kami di situ belajar, kursus sudah nunggu di luar. Kursus jam 12, jam 1 sudah nunggu di luar. Kami tetap belajar. Satu kelas itu. Jadi orang bilang, ini sekolah kok rumah kayak mana ini lah gitu. Jadi kami tetap serius menjalani perhotelan. Karena kenapa? Di dunia perhotelan ini gak ada orang yang pengangguran. Kalau orang yang pengangguran, itulah orang yang malas. Itu gak ada yang pengangguran dalam dunia pariwisata. Sekarang Danau Toba sudah pengembangan, akan dibangun beberapa hotel berbintang. Udah itu, nanti pada adik-adik sekalian, mudah-mudahan yang persis dengan bahasa Inggris, saya yakin takkan itu pengangguran. Aku yakin 100% tak akan pengangguran. Di sini sama adik-adik utarakan, karena terlalu kalian mau tamat, ada yang mau kerja, ada yang lanjut kuliah. Dan kalian harus tahu masalah knowledge, pengetahuan. Sebesar apapun pengetahuannya adik-adik, kalau nggak ada keberanian dalam dunia industri perhotelan, itu nonsense sama sekali. Jadi Prima itu harus berani, di bidang apapun harus berani. Jangan ada, oh aku di sana ngapain ya? Lawan kerja saya nanti orang-orang Medan, orang-orang kota, orang-orang Jakarta. Kalau saya di Batam nanti orang-orang Batam udah pada jago-jago gitu. Jangan ada prinsip seperti itu ya adikku. Jadi aku bilang sama ini ya, terfokus sama yang udah mau tamat, karena tujuan untuk pelepasan mahasiswa, untuk mahasiswa yang mau tamat, bisa dibilang mau tamat, udah tamat ya. Prima. Prima. Inilah alumni pertama, bisa dibilang tergolong dibilang sukses. Ya, orang lain menilai yang sukses. Karena kenapa? Saya di sana di hotel itu ada dari SMK 7, SMK 8, YAPI. Saya bilang dari Prima, jauh beda. Karena Prima itu siap pakai. Saya bukan mengada-ada, memang terbukti fakta. Datang dari SMK, saya ulangi dari SMK itu. SMK 7 ulang. Karena kenapa? Nggak bisa. Jadi beberapa dari Prima itu saya perbandingkan jauh lebih beda. Prima itu bagus. Prima. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bintang, juga yang termasuk kepada anak murid saya ya. Sekarang kita sudah sekarang. Kan begitu ya, sudah Bapak Ibu. Kalau dulu saya ibunya, Anda anak saya. Sekarang kita sudah Bapak Ibu. Kami juga ucap terima kasih. Ternyata Prima sudah menetaskan orang-orang yang berbakat, orang-orang yang
punya keberanian, orang-orang yang punya keahlian. Jadi wejangan dari kakak sambu kalian itu sangat penting. Ingat, berani. Kalau tadi skill dan pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, keberanian. Tetapi harapan kami kepada Bapak kami tadi, Pak Bintang, yang sudah memberikan kata pembukaan, membuka untuk anak kita. Setelah ini mereka mau kemana? Tadi katanya siap, tapi jangan hanya siap mendengar, tetapi siap mendengar, siap menampung. Itu harapan kita semuanya, begitu juga harapan orang tua. Baik, kita akan memasuki kata sambutan berikutnya, yaitu kata sambutan mewakili orang tua wisudawan wisudawati kepada orang tua kami dari anak kami Serina Sihombing. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih buat Ibu Protokol yang sudah memberikan kata sambutan yang mewakili orang tua. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua, sekaligus saya yang mewakili kita semua, kita sepakat bahwa kita satu di dalam prima. Amin. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak pendiri Yayasan Prima Sri Kalang ini, dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah dan beserta Ibu, Bapak Ibu Guru, bahkan staf SMK Prima Sri Kalang ini, dan yang kami hormati juga undangan kami semua yang hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Terpujilah Tuhan atas kebaikannya di dalam kehidupan kita, di mana pada hari ini anak-anak kami SMK Prima yang akan diwisuda hari ini. Saya sebagai orang tua yang paling bangga yang menyekolahkan anak di SMK Prima ini, bahwa di SMK Prima ini luar biasa. Seperti kata Bapak tadi, saya terhadap angkatan pertama sudah luar biasa dipakai Tuhan, sudah luar biasa dipakai melayani pekerjaan keluar dari Prima. Begitu anak-anak kami semua yang saat ini akan diwisudakan oleh Bapak Ibu Guru kita, semogalah ilmu yang kalian capai selama 3 tahun ini, inilah hari yang bersejarah bagi anak-anak kami yang akan wisuda, di mana selama ini 3 tahun ini menuntut ilmu bersusah payah, tapi hari ini kita bersyukur bahwa hari ini sudah bisa diwisuda oleh Bapak Ibu Guru kita. Karena itu kami mewakili dari orang tua, kami mengucap syukur kepada Bapak Ibu Guru kami, di mana selama 3 tahun ini kami percayakan anak kami untuk dididik Bapak Ibu Guru kami di sekolah Prima Perusahaan ini. Kami rasakan dan kami bandingkan bahwa luar biasa manfaatnya bagi anak kami. Karena itu Bapak Ibu Guru kami, semoga tuh hari-hari yang akan datang semakin diberikan Tuhan kekuatan, panjang umur, kesehatan, rezeki yang terbaik untuk mendidik anak didik kelas anak kami ini. Tuh hari-hari yang akan datang bahwa Prima ini semakin maju, semakin luar biasa lagi. Kepada Bapak Ibu Guru, selama 3 tahun ini kami percayakan anak kami kepada Bapak untuk dididik. Banyak kekurangan, banyak kelemahan mereka.
segala itu dari kami orang tua Pak, apalagi Pak sekolah, Bapak Ibu guru yang mendidik kami. Jika ada kekurangan anak kami ini selama 3 tahun ini Bapak, kami dari orang tua mewakili, kami mohon minta maaf, sehingga lewat doa Bapak anak-anak kami ini semakin maju lagi tuh hari-hari akan datang. Dan begitu kita orang tua, supaya ini kita banggakan terus. Jika ada nanti adik-adik kelas yang anak kita yang sudah wisuda ini nanti, kita tetap mendukung dan mendaftarkan anak kita nanti ke SMK Prima tahun ajaran 19 sampai 20. Kita percaya Prima ini nanti semakin dimajukan. Ya. Ya, terima kasih. Dan kalau saya Pak, nanti karena saya mewakili orang dari Serina, karena adiknya masih masuk SMP tahun ini, jadi tunggu 3 tahun lagi nanti baru kita jumpa. Ya, mari kita tepukkan dulu. Tunggu 3 tahun lagi baru jumpa kita nanti. Saya percaya, yakin itu. Karena saya tanya anak saya ini yang mau SMP ini, karena ada dekat rumah kami itu SMA 1 sempat di Hulu. Saya tanya, nanti siap tambah SMP di mana kau nak? Di sini. Karena dia kita jurusannya ada pekak-pekak mesiki. Udah kecil pun udah tahu. Jadi saya tanya, nanti saya juga sama kakak Serina di SMK Prima. Mari kita tangan dulu buat SMK Prima. Kita percaya SMK Prima ini semakin diberkati Tuhan nanti. Saya percaya doa kita, bahkan orang tua, bahkan adik-adik kami yang di wisuda nanti, semoga Tuhan memberkati kalian. Di akhir kata saya mewakili orang tua, jika ada kata kami yang kurang, mari mohon dimaafkan Pak, Bapak Ibu kita semua. Dasar saya sampaikan, apalagi saya Pak Bintang, bahkan Pak Wakil Bupati mengatakan ini seperti tadi ini. SMK Prima, SMK Prima. Terima kasih. Shalom, Horas, jua-jua, men jua-jua. Terima kasih. Memberikan support, memberikan semangat kepada keluarga besar SMK Prima. Satu hal yang sangat menggetarkan hati bagi kami Bapak, tadi ada kata satu di dalam Prima. Karena satu di dalam Prima, maka acara kita ini dapat berjalan dengan baik. Karena satu kita di dalam Prima, maka pendidikan di dalam sekolah Prima semakin maju. Doakan kami Bapak dan Ibu, orang tua kami, sebagai guru, sebagai staf tata usaha, kami akan melakukan setiap kegiatan pendidikan itu untuk menjadi lebih baik dan lebih maju. Kita doakan anak-anak kita juga menjadi yang terbaik bagi orang tua kami. Kita memasuki acara selanjutnya. Kata sambutan dari mitra kerja dari ITNB Kampus Medan. Pagi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jua-jua, Horas, Jahobu, senang berada di acara wisuda Purnasiswa SMK Prima pada hari ini. Kami dari Kampus Politeknik ITNB di Medan datang dengan beberapa orang mahasiswa kami karena kebetulan mereka juga alumni dari SMK Prima. Baik, perkenalkan, nama saya Yovo Kutauruk. Saya sebagai Direktur daripada Politeknik ITNB Kampus Medan dan juga Direktur daripada Alaska Cruise Line Medan. Politeknik ITNB Kampus di Medan punya program dari Diploma 3, S1, S2, dan S3. Kami datang dari kampus
yang ketiga. Jadi di Medan ada 3 kampus ini. Saya tidak mau cerita banyak tentang kampus saya, ya. Tapi tadi Pak Slamet itu, ya, beliau bekas murid saya di Darmagung, ya. Kemudian saya mau cerita sedikit, ya, tentang pengalaman saya sebagai dosen di dalam berinteraksi dengan alumni-alumni SMK Prima yang melanjutkan pendidikannya di kampus ITNB. Setiap tahun pasti ada siswa SMK Prima yang masuk ke ITNB. Saya salut, saya appreciate kepada Bapak Jeki Situmorang dan juga para Bapak Ibu sekalian yang sudah meletakkan dasar fondasi yang kuat di dalam diri anak-anak SMK Prima. Saya tidak pernah kesulitan dalam mendidik mereka. Soal disiplin, oke. Saya tidak pernah dapat komplain dari hotel tentang anak-anak alumni SMK Prima, karena di kampus kami anak-anak job training 2 kali, 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Malaysia. Saya belum pernah sampai dengan saat ini ada komplain tentang anak SMK Prima. Semua itu bukan saya yang meletakkan dasarnya, tetapi Bapak Ibu sekalianlah, Ibu guru, terutama Mr. Jeki selaku pimpinan yang meletakkan dasar itu. Saya hanya melanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah tepat kalau nanti anak-anaknya, ya, dimasukkan lagi ke SMK Prima, karena seperti tadi malam saya datang ke rumah ada family dari istri saya, ya, namanya Martua Sihotan dari Desa Tambunan, kirim salam katanya sama Pak Jeki. Dia punya cucu, ya, itu isi Martua Sihotan ini alumni dari SMK Prima, ya, walaupun beliau sudah pass away, sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya kemarin ketemu sama orang tuanya, ya, kebetulan ternyata orang tua itu family dari istri saya. Dia punya cucu yang kelas 2 SD sudah direncanakan untuk sekolah di SMK Prima. Luar biasa Bapak meletakkan dasarnya. Ya, kalau tadi Bapak sebutnya taman SMP, ini SD sudah dibilang sama saya, dia harus ke SMK Prima. Bahkan dia ngomong sama saya, ya, disuruh pakai bahasa Inggris. Ya, saya salut untuk SMK Prima dan anak-anak SMK Prima yang tamat dari kampus kami tahun lalu sudah bekerja di Jakarta, bukan di Medan. Ya, di Jakarta Pak, mereka bisa bersaing. Ya, jadi di kampus kita itu ada diploma 3 perhotelan, ada diploma 1, bukan diploma 1, program pelatihan untuk 1 tahun khusus untuk kapal pesiar. Ya, jadi untuk kapal pesiar ini kita banyak siswanya, ya, orang dari hotel, dari tamatan SMA, dari yang S1 juga ada. Ya, jadi kita dirikan ini untuk orang-orang yang mau bekerja ke luar negeri. Nah, jadi di sini ini namanya Leoni, siswa dari SMK Prima, yang satu lagi Lisna, dan mereka akan wisuda pada bulan Oktober ini, Ya, jadi ini anak-anakku sekalian, terutama yang wisuda hari ini kakak kelas kalian, ya, yang akan wisuda ke tahun ini. Yang tahun lalu itu, yang masuk tahun lalu, tahun 2018, sekarang mereka sedang job training di Pulau Batam, di Bintan, ya, hotel bintang 4, bintang 5. Ya, sekali lagi selamat untuk anak-anak kami semuanya, ya. Semoga kalian bisa melanjutkan pendidikan kemanapun yang kamu cita-citakan, ya. Terus berjuang untuk masa depanmu. Ingat, kalau di hotel, you must keep your good performance. Oke, respect sama orang tua, respect sama bapak ibu gurumu, karena tanpa mereka kamu tidak ada apa-apanya. Ya, sekali lagi selamat untuk anak-anak kami semua.
untuk Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih sudah mendidik anak-anak ini, karena tanpa Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, saya juga sebagai orang tua, saya juga punya orang tua. Tanpa orang tua saya juga tidak bisa seperti ini. Begitu anak-anak kami sekalian ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Sekalian kami mohon pamit Bapak Ibu untuk pulang ke Medan. Terima kasih. Kami doakan di dalam perjalanan sampai ke Medan, Tuhan selalu memberkati dan melindungi sehingga sampai dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kata sambutan yang mewakili alumni kami mintakan kepada anak kami, Lasro Situmorang, alumni 2010, jurusan UPB, bekerja di kapal pesiar Viking Ocean Cruise Line, Norwegia. Selamat pagi buat kita semua. Juang-juang, menjuang-juang, Horas. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Swasta Pariwisata Prima beserta guru dan karyawan staf, dan juga beserta undangan, terlebih-lebih kepada orang tua kami, dan yang saya cintai adik-adik semua yang akan wisuda maupun yang masih dalam pendidikan yang ada di kelas 10 dan 11. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lasro Situmorang. Saya berasal dari Papua Barat. Dan saya salah satu alumni dari SMK Pariwisata Prima angkatan ke-7 tahun 2010, jurusan Usaha Jasa Perjalanan Wisata. Dan sekarang saya bekerja di salah satu kapal pesiar milik dari negara Norwegia ataupun Norway, yaitu Viking Ocean Cruise Line sebagai asisten stateroom steward. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah bekerja di salah satu kapal pesiar yang bernama Carnival Cruise Line, dan juga pernah bekerja di beberapa hotel yang ada di Jakarta seperti Novotel Jakarta Mangga 2 sebagai front desk agent, Angsana Resort Bintan sebagai GRO ataupun Guest Relation Officer, dan juga saya pernah bekerja di Hotel All Season Tamrin Jakarta sebagai front desk dan juga merangkap sebagai Guest Relation juga. Dan di sini saya sangat berasa bangga untuk berdiri di sini, dapat diberikan kesempatan menyampaikan sedikit masukan ataupun cerita tentang bagaimana perjalanan saya juga, karena saya juga berharap kepada adik-adik semua dapat mengikuti jejak-jejak kami. Dulu itu waktu saya masih di SMK Pariwisata Prima, dulu kita jumlahnya sangat sedikit ya, beda dengan yang sekarang, dimana saya lihat terlebih-lebih tadi kalau nggak salah untuk usaha jasa pariwisata ada sekitar 30-an ya, kalau nggak saya salah. Nah, dimana pada waktu itu, pada zaman saya, kita hanya ada berawal dari 22 orang, tetapi yang bertahan hanya 19 orang. Dan waktu itu untuk akomodasi perhotelan juga sangat sedikit, mungkin sekitar 21 atau 22. Ditambah dengan yang saya lihat sekarang, begitu banyak perkembangan, perubahan terhadap SMK Pariwisata Prima. Dan tadi pada saat saya datang ke sini, saya melihat bangunan sekolah kita yang dulu hanya 2 tingkat, makanya dulu kita juga dibilang anak-anak ruko. Jujur, pertama pada saat saya join di SMK Pariwisata Prima, saya sempat berkecil hati. Karena kenapa? Awalnya saya melihat sekolahnya sangat kecil, tidak memiliki lapangan. Katanya sekolah perhotelan, pariwisata, hotelnya tidak ada. Awalnya saya berpikir seperti itu. Dan dulu banyak teman-teman saya yang bersekolah di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 yang berasal dari Papua Barat, SMK Negeri 1, mereka selalu berkata, kenapa kamu mau sekolah di ruko? Itu sekolah nggak jelas. Dan saya sempat terpikir, iya ya, benar. Tetapi lama-kelamaan saya menyadari SMK Pariwisata Prima luar biasa, salah satu sekolah yang wajib dan layak untuk dibanggakan, bukan hanya untuk didairi. Kenapa? Di situ kita memang dilatih yang namanya disiplin. Saya belajar disiplin khususnya di SMK Pariwisata Prima. Luar biasa kedisiplinan kita yang ada di SMK Pariwisata. Kemudian kita diajari yang namanya
etika, attitude, dan juga English. Of course, English is number one in our school. Am I right or wrong? Ya, I will live on that. Karena di sana saya diajari, pertamanya saya diajari tentang belajar. Waktu saya SMP saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Dan ketika saya datang ke Prima, saya merasa malu, saya merasa minder. Wow, melihat kakak-kakak kelas yang datang menyambut saya beserta orang tua saya pada saat mendaftar dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan di situ, wah, di satu sisi saya bangga seperti melihat mereka. Dan saya di dalam hati saya, oke, saya harus bisa seperti mereka. Dan di situ saya memang serius ya, sungguh-sungguh untuk belajar untuk bisa berbicara di dalam bahasa Inggris. Dan puji Tuhan, saya bisa membuktikannya. Dan waktu itu saya juga diberikan kesempatan bergabung di Prima Essential English Course. Mulai saya belajar menjadi training to be teacher dan juga dipromosi. Pada saat itu kita ada pelatihan di Pematang Siantar. Dan di situ saya sangat bangga juga karena saya dipilih untuk dipromosi menjadi training teacher ya. Yang kita kalau waktu itu kalau training to be teacher seragamnya putih hitam. Dan training teacher hijau dengan yang hijau biru, right? Nah, di situ setelah itu saya juga diberikan waktu training ke salah satu resort yang ada di Malaysia, yaitu Pesona Alam Resort Malaysia. Mungkin sekarang apakah masih ada adik-adik yang training di sana? Saya kurang juga tahu. Dan di situ juga saya diberikan kesempatan di bagian front desk ataupun reception. Sementara background saya dulu adalah pariwisata, tetapi dengan bukan dengan membanggakan diri, bukan, tetapi dengan pemilik dari resort berkata, I believe on you, saya percaya dengan kamu, melihat keberanian kamu cocok di bagian front desk agent. Dan waktu itu saya dibuat di front desk agent di reception selama 6 bulan. Kemudian telah tamat dari Prima, saya juga melanjut di salah satu kampus, yaitu kampus pariwisata, yaitu Politeknik Pariwisata Negeri Medan, salah satu kampus pariwisata negeri yang ada di Kota Medan. Di situ saya mengambil jurusan manajemen divisi kamar. Setelah itu saya baru berani untuk keluar, yaitu ke Jakarta. Pertama sekali saya kerja itu ada di Jakarta, yaitu di Hotel Novotel Mangga 2 sebagai reception. Dan di situ juga yang saya bawakan itu bukan kampus saya. Karena kenapa? Di kampus juga sekolah kita, di kampus kami dulu Akpar Medan yang sekarang disebut Poltek Par. Kalau anak SMK Pariwisata Prima itu selalu number one. Karena kenapa? Kita selalu diikutkan seperti yang namanya debat bahasa Inggris. Pada waktu itu kita juga dipanggil dari SMK Pariwisata Prima dan juga dulu ada rekan saya namanya Marta. Beliau juga alumni SMK Prima jurusan perhotelan. Kemudian waktu kita training ke Bintan, Angsana Bintan, yang mereka minta yang pertama adalah FOM-nya, front office manajernya berkata, alumni SMK Prima ada nggak? Kami minta dong alumni SMK Prima yang training di hotel kami, karena mereka mengetahui bahwa sekolah kita ini bukan sekolah biasa, melainkan luar biasa. Dan selama kuliah juga saya melihat begitu banyak pujian-pujian yang terlontarkan dari dosen-dosen kami, rekan-rekan alumni-alumni, ketika mereka mengetahui kami alumni SMK Pariwisata Prima. You guys, that you are really the best among the best. Dan kepada saya ini juga bercerita sedikit kepada orang-orang tua kami yang ada di sini. Kalian adalah orang-orang tua yang sangat luar biasa. Dan saya bangga melihat kalian mempercayakan adik-adik kami untuk bersekolah di SMK Pariwisata Prima. Jika suatu saat mereka tidak sukses, itu bukan salah dari Prima, berarti mereka yang malas atau mereka yang tidak berani. Karena semua alumni SMK Prima yang saya jumpai, semua adalah orang-orang yang luar biasa. Bisa dikatakan dalam segi ilmu mungkin kita bisa dikatakan terkadang di belakang, tetapi dengan yang namanya mental, keberanian, kita bisa menjadi yang terdepan.
Dan saya juga mengucapkan, dan saya juga merasa bangga melihat adik-adik yang semua di sini. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Saya berharap kalian juga harus menunjukkan keberanian kalian, attitude kalian di dunia kerja bagi yang ingin bekerja, dan juga di universitas yang akan kalian masuki bagi adik-adik kami yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan dengan satu saran buat adik kami, jangan pernah malu dengan alma mater kalian, seperti yang abang kita juga tadi dan orang tua juga dan guru-guru kita mengatakan jangan pernah malu dengan alma mater. Karena saya juga secara pribadi saya menyesal karena dimana awalnya saya yang merasa tidak percaya diri dengan Prima, dan sekarang saya yakin dan dengan penuh percaya diri saya bisa karena Prima, karena SMK Pariwisata Prima. Jadi saya berharap kepada adik-adik semua di sini, apapun yang telah kalian pelajari selama 3 tahun ini, bagi yang wisuda hari ini, saya mengucapkan selamat datang di dunia pekerjaan bagi yang ingin melanjutkan pekerjaan, dan selamat datang kembali di dunia pendidikan bagi adik-adik kami yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan buat adik-adik kami kelas 10 dan 11, semoga tetap lebih giat belajar, terlebih-lebih kalau bisa saya sarankan dalam bahasa Inggris. Karena apapun ceritanya, untuk di dunia industri hospitality industry, English is number one. Kamu bisa memiliki, mungkin dalam segi pengetahuan kamu tidak terlalu terdepan, tetapi jika kamu memiliki keberanian dan mahir di dalam bahasa Inggris, percayalah, kalian akan diutamakan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada mungkin perkataan saya yang terlalu berlebihan atau salah, saya mengucapkan meminta maaf. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih buat kesempatan ini. Saya sangat bangga sebagai alumni Prima dapat berdiri di sini menyampaikan sedikit cerita ataupun pengalaman saya di dunia pekerjaan. Dan saya harap suatu saat saya bisa bertemu dengan adik-adik saya yang ada di sini di perusahaan Viking Ocean Cruise Line, karena itu adalah salah satu perusahaan kapal pesiar yang sekarang di posisi number one juga. Karena sekarang kita ada memiliki 67 kapal river cruise yang sailing di river, dan memiliki 6 kapal pesiar ocean cruise yang sailing di ocean. Jadi dan berkat Viking juga, saya sekarang sudah mengelilingi 69 negara. Dan saya harap untuk adik-adik kami yang di sini supaya lebih termotivasi lagi. Jika saya sudah bisa 69 negara, saya harap one day kalian bisa mengelilingi seluruh dunia. Dan sampai saya sekarang ini saya masih bermimpi untuk bisa mengelilingi dunia. Dan kebetulan saya sangat bangga juga ya. Kebetulan bulan depan, tepatnya tanggal 1 Juni, saya kembali berangkat ke Tallinn, di salah itu negara Estonia yang ada di Eropa, karena saya akan bergabung di sana. Dan sampai di bulan Agustus nanti kita kembali yang namanya World Cruise. Jadi disinilah kesempatan saya untuk ikut keliling dunia, mulai dari Amerika, Eropa, Asia, dan seluruh dunia. Jadi saya berharap kepada adik-adik kami yang ada di sini, semoga termotivasi. Ingat, number one is keberanian. Ingat yang seperti yang telah disampaikan tadi, keberanian, dan kemudian English tadi. Saya harap bisa diimprove lagi buat adik-adik kami yang ada di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat kita semua dan salam sukses. Sudah bisa mengelilingi 69 negara. Setuju ya Bapak Ibu ya? Saya dengan percaya guru ini tidak akan menyusahkan anaknya. Hanya saja kamu sebagai navigator kami, untuk kami bisa tahu negara apa sih itu, kan begitu. Kita juga perlu nanti kita jangan mengajarkan ini negara ini, tetapi kita tidak pernah melakukan praktiknya berjalan-jalan ke negara tersebut. Oke, kita akan melanjutkan acara kita. Kalau Tuhan merasa lapar, jangan lupa memakan nasi. Pasti kita tidak sabar untuk melihat gadis menari. Inilah persembahan tarian dari SMK Pariwisata Prima.
Oke, tidak perlu terburu-buru Bapak Ibu. Kalau tadi tarian dari Toba, kita akan menyaksikan tarian dari Papan. Kita saksikan tarian berikutnya. Ini nampaknya harus merogoh kocek, bahasa zaman now-nya.
Thank you.